Sobat Adiaksa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Adiaksa Podcast Kepahyang. Yeay. Dalam segmen kali ini, Adiaksa Podcast Kepahyang akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk diketahui masyarakat, yaitu wewenang penuntutan pada tindak pidana khusus. Bersama saya, Yeni Noviani, dan narasumber kita hari ini ada Mas Hafiz Assegaf selaku Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kepahyang. Kita ini akan mengupas bagaimana peran dan kewenangan jaksa dalam menangani tindak pidana khusus seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu Mas Hafiz ke Sobat Adiaksa. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Perkenalkan, saya Hafiz Assegaf, Kasubsi Penuntutan Upaya Hukum dan Eksekusi pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kepahyang. Salam kenal semua. Hai. Oke, mungkin kita langsung masuk ke ini aja ya, pembahasan kita. Ya Mas Hafiz ya. Baik. Apa sih Mas Hafiz tindak pidana khusus itu? Mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui apa sih bedanya tindak pidana khusus, ada pidum juga. Nah, di sini Mas Hafiz mungkin bisa jelasin gimana sih tindak pidana khusus itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Pada intinya tindak pidana khusus itu berbeda dengan tindak pidana umum yang pada umumnya seperti pencurian, tindak kekerasan lainnya, penganiayaan itu tidak pidana umum, sedangkan tindak pidana khusus dia berada di luar KUHP yang mengatur undang-undangnya, seperti tindak pidana korupsi, kepabeanan, cukai, serta TPP. HAM berat, seperti itu Mbak Yeni. Oke. Nah, mungkin tindak pidana khusus ini kan sifat dan dampaknya luas nih terhadap masyarakat dan negara. Perlu nggak sih penanganan khusus seperti apa yang dihadapi oleh bidang tindak pidana khusus itu sendiri? Penanganan khusus dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, kita jaksa mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Kembali lagi tadi berbeda dengan tindak pidana umum. Tindak pidana umum yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penyidikan ialah polisi serta PNS, penyidik PNS. Sedangkan tindak pidana khusus, kita juga jaksa dapat melaksanakan penyidikan. Jadi ibaratnya seperti tindak pidana korupsi, kita dalam melaksanakan penyidikan itu melakukan telaah terhadap laporan masyarakat ataupun temuan-temuan terhadap indikasi korupsi tersebut, sehingga dalam melaksanakan penyidikan itu kita memanggil saksi, mengumpulkan data, serta mencari barang bukti yang terkait tindak pidana khusus tadi, seperti itu. Oh, berarti dalam tindak pidana khusus ini jaksa bisa selaku jaksa penyidik ya untuk menyidik kasus tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, kemudian wewenang kejaksaan khususnya jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi itu seperti apa Mas Hafiz? Nah, kalau penuntutan dia kurang lebih perkaranya sama dengan tindak pidana umum. Proses penuntutannya memang jaksa memegang penuh kekuasaan dalam penuntutan tersebut, sehingga terhadap perkara-perkara tindak pidana khusus tetap melalui proses-proses yang sama dengan tindak pidana umum, seperti pembacaan dakwaan, terus pembuktian tadi, keterangan saksi-saksi, jaksa penuntut umum menghadirkan bukti serta keterangan ahli dan keterangan terdakwa sebagaimana proses persidangan pada umumnya, itu. Oke Mas Hafiz, kalau gitu apa sih peran jaksa dalam setiap tahap penanganan tindak pidana khusus ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, jaksa memiliki peran sebagaimana jaksa penyidik, jaksa penuntut umum, serta jaksa eksekutor. Pelaksana putusan pengadilan. Iya, jaksa eksekutor tadi pelaksana putusan pengadilan seperti kata Mbak Yeni. Jaksa penyidik tadi ialah melaksanakan serangkaian tindakan dalam hal ini untuk mencari alat bukti dalam menentukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap
kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Kemudian jaksa penuntut umum dalam melaksanakan persidangan seperti tadi melakukan pembuktian di muka sidang sehingga terhadap perkara yang telah dilakukan penyidikan tadi dapat terbukti dan dilakukan putusan terhadap terdakwa tadi. Kemudian ada juga yang namanya jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor itu ialah melaksanakan putusan pengadilan yang telah dibuktikan tadi. Sehingga terhadap putusan yang telah ingkrah atau bahasa ininya telah berkekuatan hukum tetap. Nah, terhadap putusan tersebut nantinya jaksa eksekutor melakukan eksekusi. Nah, uniknya di sini bidang tindak pidana khusus ataupun perkara tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi, dia memiliki pidana tambahan selain dari pidana pokok. Pidana tambahan tadi ialah uang pengganti. Uang pengganti tadi didapati dari total kerugian yang telah dinikmati oleh terdakwa. Sehingga terdakwa memiliki kewajiban sesuai dengan putusan pengadilan tadi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara itu. Seperti itu, Mbak Yeni. Oke, Mas Hafiz. Nah, dalam menangani tindak pidana khusus ini kan pasti memiliki tantangan-tantangan. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Adiaksa apa sih tantangan yang sering dihadapi dalam menangani tindak pidana khusus itu sendiri? Mungkin kalau tantangan, semua pekerjaan memang ada tantangannya, tapi serunya tindak pidana khusus atau di sini bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Kepahyang memang memiliki berbagai macam tantangan. Ya, dalam perkara tindak pidana korupsi, kita memang harus menjalin koordinasi yang sangat bagus dengan instansi-instansi lain maupun aparat penegak hukum lain agar tidak adanya tumpang tindih dalam penanganan perkara. Kemudian kita harus berkoordinasi dengan instansi seperti Samsat, BPN dalam melaksanakan penelusuran aset dari aset-aset milik tersangka korupsi ini yang dihasilkan dari hasil korupsi tersebut, seperti itu. Dan juga terkait dengan kemaslahatan masyarakat luas berhubungan dengan itu, sehingga memang banyak tantangan yang kita hadapi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, serta yang menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi khususnya juga merupakan pejabat-pejabat negara, pejabat pemerintahan yang notabene-nya memang mempunyai basis yang kuat seperti itu, sehingga kita harus menjalin koordinasi serta komunikasi yang baik dengan mereka seperti itu. Oke, berarti adanya tekanan publik, kemudian ada ekspektasi masyarakat yang tinggi karena memang melibatkan pejabat-pejabat atau berhubungan langsung dengan kepentingan publik gitu ya, Mas Hafiz ya? Ya memang perkara tindak pidana khusus ini, khususnya tindak pidana korupsi ya, sangat berhubungan erat dengan kemaslahatan masyarakat, berhubungan dengan masyarakat luas, karena memang anggaran yang harusnya digunakan untuk pembangunan daerah seperti itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi memang ekspektasi masyarakat terhadap penanganan tindak pidana korupsi sangat besar. Untungnya kita di Kejari Kepahyang sedang banyak menangani perkara tindak pidana korupsi, seperti dalam penggunaan dana pada Sekretariat Dewan Kabupaten Kepahyang, serta berbagai macam dana desa. Ada beberapa dana desa yang telah kita lakukan penyidikan serta penuntutan. Nah, seperti itu, Mbak Yeni. Oke, Mas Hafiz. Kejaksaan ini memang terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik dalam kemampuan hukum, investigasi maupun teknologi informasi untuk mendukung penanganan perkara khusus yang lebih profesional dan lebih transparan lagi. Untuk masyarakat itu sendiri, gimana nih, Mas Hafiz, terkait wewenang penuntutan ini? Seperti yang Mbak Yeni jelaskan tadi, kita tetap harus mengupgrade diri dengan berbagai macam peraturan yang baru, serta semua tindakan-tindakan kita tuh harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Itulah jaksa yang berintegritas. Memenuhi harapan masyarakat, kita
aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum tadi memang harus bertindak profesional. Dalam hal ini untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan masyarakat seperti itu. Selain itu, masyarakat juga harus aktif untuk memberikan informasi kan, Mas Hafiz? Oh ya, kalau itu memang kita ada laporan pengaduan masyarakat namanya. Ya, Labdu. Jadi masyarakat bisa melaporkan apa-apa terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang dalam hal ini seperti bukti-bukti atau indikasi-indikasi terhadap penyelewengan dana seperti itu. Nanti bisa langsung dilaporkan ke kantor Kejaksaan Negeri Kepahyang khususnya seperti itu. Ya, tadi yang Mas Hafiz jelaskan tadi mungkin dengan cara itu bisa membangun penegakan hukum yang bersih dan juga berkeadilan ya Mas Hafiz. Benar ya. sekali. Oke Sobat Adiaksa, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Terima kasih Mas Hafiz yang telah bersedia memberikan informasi yang sangat inspiratif dan informatif kepada Sobat Adiaksa. Semoga bermanfaat juga untuk yang mendengarkan. Sampai jumpa di Adiaksa Podcast selanjutnya. Dah.